Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pamujiani, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan data kelompok, standar deviasi untuk data kelompok, kemiringan dan keruncingan untuk data kelompok. Baiklah, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan menjelaskan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil data tunggal. Di sini ada 11 data. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan dari data yang terendah ke data yang tertinggi. Data terendahnya adalah 50, 51, 51, 53, 53, 64, 64, 69, 75, 75, 75. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai tengah median atau Q2. Caranya kita lihat angka 50 sampai 75 ini. Kemudian kita cari letak nilai tengahnya. Maka nilai tengahnya adalah 64. Ini adalah Q2. Langkah selanjutnya kita mencari Q1 dan Q3. Untuk Q1 di bagian ini kita cari letak nilai tengahnya. Caranya sama seperti tadi, kita lihat. Maka nilai tengah dari Q1 adalah 51. Kemudian untuk Q3 kita lihat yang ini. Caranya sama seperti tadi, kita cari letak nilai tengahnya, yaitu berada di 75. Maka ini adalah Q3. Jika sudah mendapatkan Q1, Q2, dan Q3-nya, kita tulis rumus dari jangkauan antar kuartil. Rumus dari jangkauan antar kuartil itu adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 75 dikurang Q1-nya adalah 51 sama dengan 24. Langkah selanjutnya kita cari simpangan kuartil. Rumus dari simpangan kuartil adalah setengah buka kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung. Setengah Q3 dan Q1-nya adalah ini, jadi kita masukkan 24. 24 dikali 1 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Maka simpangan kuartilnya adalah 12. Baiklah, untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil data kelompok, di sini saya mempunyai 50 data mentah hasil pengukuran berat badan mahasiswa matematika 3 angkatan 2018. Baiklah, langkah pertama adalah kita cari nilai data tertingginya. Data tertingginya adalah, kita lihat di sini. Data tertingginya adalah 73. Yang ini. Sekarang kita cari data terendah. Data terendahnya adalah 32. Rank-nya adalah, rank itu adalah hasil.
Rank adalah data tertinggi dikurang data terendah. Data tertingginya adalah 73 dikurang data terendahnya 32. Sama dengan 41. Kemudian kita cari K. K adalah jumlah kelas atau banyak kelas. Rumus dari K adalah 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Data ini N-nya adalah 50. Maka di sini kita tulis 50. Kemudian 1 ditambah 3,3 log 50 adalah 1,698. Kemudian 1 ditambah 3,3 kita kalikan dengan 1,698, hasilnya adalah 5,603. Sama dengan 1 ditambah 5,603 adalah 6,603. Sama dengan kita bulatkan ke atas yaitu 7. Sekarang kita cari C. C adalah panjang kelas. Rumus dari panjang kelas adalah R per K. R-nya adalah 41 dikurang 7. Maka hasilnya adalah 5,857. Kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 6. Sekarang maka interval kelasnya yaitu kita mulai dari angka yang terkecil. Angka terkecil adalah 32. Sedangkan panjang kelasnya adalah 6. Baiklah, langkah selanjutnya kita cari intervalnya. Yang pertama kita lihat dari data terendah. Data terendahnya adalah 32. Kita mulai dari 32. Kemudian C-nya adalah 6. Maka 32, 33, 34, 35, 36, 37. Maka interval yang pertama adalah 32 sampai 37. Lakukan hal yang sama sampai 6. Kemudian kita cari frekuensinya. Frekuensinya kita lihat angka dari 32 sampai 37 itu ada berapa. Kita hitung dari data mentah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka frekuensi dari interval 32 sampai 37 adalah 6. Lakukan hal yang sama untuk interval lainnya. Maka frekuensi yang didapat adalah setiap interval 6, 8, 8, 7, 8, 9, 4 sama dengan 50. Sekarang kita cari FKB-nya. FKB adalah frekuensi kumulatif bawah. Caranya 6 ini kita tulis ke sini. Kemudian kita tambahkan 6 ditambah 8 sama dengan 14. 14 ditambah 8 sama dengan 22. 22 ditambah 7 sama dengan 29. 29 ditambah 8 sama dengan 37. 37 ditambah 9 sama dengan 46. 46 ditambah 4 sama dengan 50. Kemudian untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil data kelompok, kita harus mencari Q1, Q2, dan Q3. Rumus dari Q1 adalah LO ditambah 1/4 N dikurang FKB per F dikali C.
LO itu sendiri adalah batas bawah kelas kuartil yang dikurang 0,5. Kemudian FKB-nya adalah frekuensi kumulatif bawah. Kemudian F yang kecil ini adalah frekuensi kelas kuartil Q1. C adalah panjang kelas. Kemudian untuk rumus Q2 sama saja, hanya bedanya di sini. LO ditambah 2/4 N dikurang FKB per F dikali C. Q3 nya juga sama, LO ditambah 3/4 N dikurang FKB per F dikali C. Langkah pertama kita cari Q1 nya dulu. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali 50. 50 itu didapat dari frekuensi, yaitu banyaknya data. Kemudian 1 dikali 50 sama dengan 4. 1 dikali 50 sama dengan 50, dibagi 4 hasilnya adalah 12,5. Kita cari letak 12,5. 6 ditambah 8 sama, dilihat dari sini, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Maka 12,5 termasuk di sini. Jadi ini adalah Q1. Kemudian untuk Q2 nya 2/4 dikali 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Letak 25 adalah 6 ditambah 8 14, 14 ditambah 8 22, 22 ditambah 7 29. Maka letak 25-nya termasuk di sini. Jadi ini adalah Q2. Sekarang Q3. 3/4 dikali 50. 3 dikali 50 sama dengan 150. 150 dibagi 4 sama dengan 37,5. Letak 37,5 kita lihat di sini. 6 ditambah 8 14, 14 ditambah 8 22, 22 ditambah 7 29, 29 ditambah 8 37, belum termasuk karena ini 37,5. Kemudian kita tambah lagi 37 ditambah 9 sama dengan 46. Maka letak Q3 nya ada di sini. Sekarang kita langsung masukkan saja angkanya. Untuk Q1 LO nya adalah 38. 38 ini adalah batas bawah yang dikurangi 0,5. Maka Q1 LO nya 37,5 ditambah 12,5 dikurang FKB, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil Q1. Sebelum berarti yang ini, yaitu 6. Kemudian frekuensi kelas kuartil Q1 adalah 8. C adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 6. 38 dikurang 32 sama dengan 6. Kemudian 37,5 ditambah 12,5 dikurang 6 adalah 6,5 per 8 dikali 6 sama dengan 37,5 ditambah 6,5 dibagi 8 dikali 6, maka hasilnya 4,875. Kemudian kita jumlahkan, maka didapat 42,375. Sekarang kita cari Q2 nya.
Q2 adalah letak Q2. Untuk LO-nya, yaitu batas bawahnya adalah 50. 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Kemudian kita tambah. Q2-nya adalah 25. Letak FKB itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil Q2. Berarti 22. Dikurang frekuensi kelas kuartil Q2 yaitu 7. Panjang kelasnya 6. Maka 49,5 ditambah 25 dikurang 22 sama dengan 3 per 7 dikali 6 sama dengan 49,5 ditambah 3 dibagi 7 dikali 6 hasilnya 2,571 sama dengan 52,71. Sekarang kita cari Q3. Q3-nya ada di sini. 62 dikurang 0,5, maka LO-nya adalah 61,5 ditambah Q3-nya 37,5 dikurang FKB-nya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil Q3. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil Q3 adalah ini, 37. Kemudian frekuensi kelas kuartil Q3 adalah 9. C-nya adalah 6. Maka 61,5 ditambah 37,5 dikurang, maka 37,5 dikurang 37 adalah hasilnya 0,5 per 9. C-nya 6. Kemudian 61,5 ditambah 0,5 dibagi 9 kemudian dikali 6 hasilnya adalah 0,34. Kemudian kita jumlahkan hasilnya menjadi 61,84. Untuk mencari jangkauan antar kuartil untuk data kelompok, rumusnya adalah jangkauan antar kuartil data kelompok sama dengan Q3 dikurang Q1. Ini sama seperti data tunggal. Q3-nya adalah 61,84. Q2-nya, Q1-nya 42,375. Maka 61,84 dikurang 42,375 adalah 19,465. Kemudian kita cari simpangan kuartil. Rumus dari simpangan kuartil adalah setengah Q3 dikurang Q1. Setengah Q3 dikurang Q1 adalah 19,465. 1 dikali 19,465 adalah 19,465. Kemudian kita bagi 2, maka hasilnya 3,893. Maka didapat jangkauan antar kuartilnya adalah 19,465 dan simpangan kuartilnya adalah 3,893.